Pernahkah saudara mempunyai cita-cita tetapi kemudian memutuskan untuk menyerah dan menguburnya sebelum berusaha untuk mewujudkannya? Seorang yang bernama Hans dari Jerman di tahun sekitar 1600-an pernah bermimpi, bercita-cita untuk bisa terbang. Sehari-hari Hans ini membuat anggota-anggota tubuh palsu bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dan dia mulai mengerjakan apa yang menjadi bagian dari perwujudan cita-citanya itu dengan membuat sepasang sayap. Ketika sepasang sayap itu jadi, dia berusaha untuk mencobanya. Dia pergi ke sebuah pegunungan, sebuah perbukitan, dan dia memakai sepasang sayap yang dibuatnya itu, kemudian mulai melayang turun. Disaksikan oleh teman-temannya di bawah sebuah pengalaman yang berhasil. Sebuah uji coba yang langsung sukses, semua bertepuk tangan dan berita pun mulai menyebar, manusia bisa terbang. Kemudian sampailah berita itu pada raja dan juga banyak orang yang lain sehingga mereka juga pengen melihat seperti apa manusia yang terbang. Kemudian raja dan juga disaksikan oleh uskup juga menentukan satu hari di mana Hans harus mencoba itu di sebuah tempat yang mereka minta, yaitu di daerah dekat sebuah sungai. Ternyata ketika Hans mencoba untuk yang kedua kalinya di tempat yang ditentukan itu, dia gagal. Dia tidak mempertimbangkan faktor angin dan ketinggian yang tadinya membuat dia sukses di tempat yang pertama, dan ternyata itu tidak ada di tempat yang kedua. Dan hari Minggu berikutnya, uskup itu berkhotbah, manusia memang tidak diciptakan untuk terbang. Andai kata manusia diciptakan untuk terbang, Tuhan pasti sudah memberikannya sepasang sayap. Itu yang membuat Hans mengubur cita-citanya itu, dan dia tidak pernah lagi mencoba apapun untuk bisa terbang. Ratusan tahun berlalu, Jerman menjadi salah satu negara yang terkenal dengan kunjungan dari segala penjuru dunia, dari negara-negara lain untuk melihat gereja-gerejanya yang bagus. Gereja-gereja mulai menjadi objek wisata, termasuk gereja di mana tempat uskup pada waktu itu berkhotbah. Dan bagaimana mereka sampai ke sana, para wisatawan itu? Dengan pesawat terbang yang kemudian ditemukan oleh Wright bersaudara. Saudara-saudara, seringkali apa yang terjadi pada Hans ketika mendengar kata-kata uskup itu dan juga didukung dengan pengalaman kegagalannya, meyakinkan kita juga bahwa kita tidak bisa melanjutkan perjuangan untuk cita-cita kita. Kita tidak bisa melanjutkan perjuangan untuk meraih sesuatu yang kita harapkan. Kita mudah menyerah. Kalau kita lihat dalam teladan Rasul Paulus, dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 dia berkata, "Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa." Saudara, bagaikan dunia ini memberikan begitu banyak alasan bagi Paulus untuk menyerah. Dihempaskan, ditindas, habis akal, semuanya. Tetapi dia memutuskan, apa kuncinya yang dipegang oleh Rasul Paulus, ayat yang ke-10. "Kami senantiasa membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami." Hidupnya dan matinya dia letakkan di dalam imannya kepada Kristus. Apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus dan juga dari pengalaman Hans tadi? Seringkali kita tidak memfilter atau menyaring apa yang kita alami, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Seringkali kita mudah sekali menyerah ketika 1-2 hal terkesan gagal. Tetapi bukankah juga dalam beberapa pengalaman yang lain, seringkali ketika ada orang yang mengatakan stop untuk sesuatu yang kita rancangkan, justru itu adalah yang benar. Lalu bagaimana menghadapi ini? Teladan Rasul Paulus menyatu di dalam Kristus kiranya menguatkan kita, sehingga ketika kita melanjutkan perjuangan kita untuk satu hal yang kita cita-citakan, untuk rencana-rencana indah ke depan, kita bukan sekedar dengar kata orang, kita bukan sekedar menilai diri kita yang hebat atau diri kita yang lemah, tetapi kita mau bawa semua pergumulan, pengalaman, kata orang, apapun itu,
dalam sebuah keteduhan hikmat Tuhan. Sehingga di situ kita bisa merenungkan, kita tidak akan menyerah, tapi biar Tuhan yang tunjukkan dengan hikmatnya apa yang harus kita tempuh. Selamat melanjutkan setiap cita-cita dan harapan. Selamat memperjuangkan segala yang baik untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati.